Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan mahasiswa, di sini saya akan memberikan perkuliahan secara asinkronus untuk mata kuliah bisnis retail, khususnya untuk topik saluran bisnis retail. Nah, pada kesempatan kali ini, silahkan untuk kalian catat hal-hal yang menurut kalian penting, kemudian silahkan untuk kalian kerjakan soal yang ada di akhir sesi penyampaian materi kali ini. Oke, kita langsung saja untuk saluran bisnis retail. Jadi, apa itu saluran bisnis retail? Saluran bisnis retail itu saya ilustrasikan dengan anak panah yang saya beri lingkaran merah ini. Jadi, saluran bisnis retail itu adalah jalur distribusi yang dilakukan oleh retailer untuk menjangkau pelanggan dalam hal menjual produk ataupun memberikan layanan kepada pelanggan. Oke? Nah, jenis saluran retail itu ada 3. Yang pertama itu adalah toko fisik, di mana pelanggan harus datang secara langsung. Di situ pelanggan bisa memegang produk secara langsung, kemudian mencium aroma produknya, dan pelanggan bisa berinteraksi secara langsung dengan penjualnya. Akan tetapi toko fisik ini memiliki kelemahan, di mana dia tidak bisa menjangkau pelanggan dalam cakupan geografis yang luas. Kemudian juga kurang mendukung fleksibilitas pelanggan. Nah, kemudian yang kedua itu ada internet. Internet ini bisa berupa sosial media, bisa berupa e-marketplace, dan juga website dari suatu toko. Nah, internet ini menjadi tren era digital kali ini. Karena internet ini dia sangat mendukung fleksibilitas pelanggan, dia bisa menjangkau pelanggan di cakupan geografis yang luas. Sehingga banyak sekali pengalaman yang akan diperoleh pelanggan ketika dia berbelanja melalui saluran internet. Kemudian yang ketiga adalah katalog. Katalog ini bisa berupa cetak, katalog cetak, dan juga bisa berupa katalog daring. Katalog ini dia memiliki kelemahan yaitu dia ada batas waktunya. Jadi ketika promo ataupun harga barang itu tidak selamanya sama setiap harinya. Jadi pasti akan ada kenaikan, akan ada penurunan, akan ada promo-promo khusus di momen-momen khusus seperti itu. Akan tetapi katalog ini masih saja digunakan ya, masih relevan digunakan karena katalog ini bisa dibagikan di berbagai tempat ataupun di ruang publik. Jadi dia menjangkau pelanggan secara cukup luas begitu. Nah, ketiga jenis saluran retail ini masih sangat relevan di era sekarang ya. Jadi meskipun sekarang ini eranya internet ya, tapi toko fisik dan katalog itu juga masih tetap digunakan. Kemudian tingkatan saluran retail, itu ada 3. Yang pertama adalah selling directly to consumer atau disebut juga dengan saluran tingkat pertama. Jadi dari produser langsung ke consumer. Ini biasanya terjadi untuk bisnis kuliner gitu ya. Jadi ketika bisnis restoran ataupun rumah makan, tempat makan, produser itu adalah pemilik dari resto tersebut dan mereka langsung menjual kepada consumer, seperti itu. Jadi selling directly to consumer. Kemudian yang kedua, selling through retailer atau tingkatan saluran kedua. Itu adalah dari produser, kemudian melalui retailer, baru kemudian ke konsumen gitu. Nah, contohnya adalah pedagang UMKM gitu ya. Jadi misalkan pedagang UMKM itu dia memproduksi barangnya gitu, kemudian dia titipkan ke retailer, baru akan dijual ke consumer oleh retailer. Contohnya UMKM untuk pakaian gitu ya. Itu produsernya itu adalah penjahit gitu ya. Dia bikin berbagai macam produk baju batik misalkan seperti itu. Kemudian akan banyak retailer yang mengambil produk batiknya, produk baju batik tersebut ke produser untuk kemudian dijual ke consumer. Itu adalah selling through retailer atau tingkatan saluran yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang paling kompleks ya, ada selling through wholesaler. Biasanya ini untuk produk-produk yang itu dibuat oleh pabrik gitu. Jadi produser di sini adalah pabrik, kemudian dia jual ke wholesaler. Wholesaler itu agen atau grosir, baru kemudian dibeli atau diambil oleh retailer, baru kemudian dibeli oleh konsumen akhir, seperti itu. Jadi ada 3 tingkatan ya. Selling directly to consumer itu tingkat pertama, dari produsen langsung ke konsumen. Kemudian yang kedua, selling through retailer.
itu melalui retailer. Jadi dari produsen ke retailer baru ke konsumen. Kemudian yang ketiga, selling through wholesaler, itu biasanya pabrik ya. Jadi dari produsen kemudian ke agen atau wholesaler, kemudian dibeli oleh retailer baru kemudian disampaikan kepada pelanggan akhir atau konsumen akhir. Seperti itu. Kemudian di sini ada 3 tipe saluran bisnis retail. Nah, yang pertama ada single channel, kemudian ada yang kedua multi channel, dan yang ketiga omni channel. Ketiganya ini juga masih relevan digunakan pada saat ini gitu ya, karena menyesuaikan pada jenis bisnis masing-masing. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah single channel. Single channel ini adalah dari retailer langsung ke konsumen gitu. Jadi hanya fokus pada satu saluran aja. Karena memang konsumen harus datang langsung ke retailer. Ini biasanya untuk produk-produk yang memang produk harian gitu ya, seperti mungkin makanan, seperti mungkin juga produk-produk yang dijual di warung ataupun kios. Jadi hanya bergantung pada satu saluran saja. Nah, tentunya pengalaman pelanggan akan terbatas karena memang pengalaman yang bisa diberikan kepada pelanggan itu adalah ketika pelanggan datang langsung ke toko atau ke retailer tersebut, seperti itu. Kemudian yang kedua, operasional perdagangan sangat sederhana. Jelas ya, karena memang dari retailer ke pelanggan atau ke konsumen, hanya sebatas itu saja. Tidak ada saluran lain gitu, tidak ada jalur lain untuk menjangkau pelanggan. Kemudian yang terakhir, ketergantungan pada satu saluran itu tinggi. Jelas ya, jadi ketika satu saluran itu tidak berfungsi gitu ya, atau ada gangguan, maka ya tidak akan ada pemasukan untuk retailer, seperti itu. Jadi ketika tidak ada pelanggan yang datang ke toko gitu ya, atau yang membeli atau ke retailer, maka tidak ada pemasukan untuk retailer. Maka dari itu ketergantungan pada satu saluran itu sangat tinggi. Yang kedua adalah multi channel. Kalau multi channel ini biasanya penerapannya ada pada swalayan ya. Jadi sudah fokus pada beberapa saluran. Misalkan swalayan itu dia berfokus pada saluran contoh SPG, kemudian atau tenaga pemasar. Kemudian yang kedua ada katalog. Kemudian yang ketiga ada penjualan secara langsung gitu, melayani penjualan secara langsung. Berarti ada 3 saluran seperti itu. Nah, pengalaman pelanggan mulai bervariasi karena pelanggan akan merasakan pengalaman yang berbeda ketika dia berbelanja secara langsung dengan dia berbelanja melalui katalog. Misalkan kalau melalui katalog itu dia melakukan pemesanan atau ordering pada kontak person yang tertera pada katalog tersebut. Atau mungkin dia memasukkan kode voucher tertentu yang ada di katalog tersebut. Tentunya itu adalah memberikan pengalaman yang berbeda. Kemudian yang ketiga, setiap saluran dikelola secara independen. Jadi penjualan menggunakan saluran tenaga pemasar atau SPG itu sendiri, katalog sendiri, dan datang ke toko langsung itu sendiri. Jadi tidak terintegrasi. Nah, di situ akan muncul potensi kompleksitas begitu. Karena pengelolaan stok barang itu menjadi kurang terintegrasi. Dan komunikasi pun juga kurang terintegrasi. Seperti itu. Nah, kemudian ada omni channel. Omni channel ini dia biasanya berbasis internet. Nah, berbasis internet ini jadi ada integrasi antar saluran. Misalkan ya, dia berjualan di sosial media. Ketika dia berjualan di sosial media, dia sertakan link untuk platform e-marketplace yang ia punya. Kemudian ia sertakan link website dari toko tersebut. Dan juga ia masukkan lokal site ya atau toko fisiknya itu ada di alamat mana, daerah mana, seperti itu. Jadi itu ada integrasi. Selain itu terkait dengan penyimpanan barang itu juga terintegrasi. Jadi ada sistem stocking yang dimana itu berbasis sistem komputasi gitu. Nah, kemudian pengalaman pelanggan tentunya bervariasi ya. Karena berbeda antara pelanggan yang dia beli melalui e-marketplace dengan pengalaman ketika pelanggan dia beli melalui website seperti itu. Mungkin di website dia akan mendapatkan kode voucher yang lumayan gitu ya untuk promosinya, dan juga pengalaman pelanggan itu relatif konsisten. Relatif konsisten itu artinya karena sistemnya itu berbasis internet gitu ya. Jadi sudah konsisten mulai dari dia memilih produknya,
kemudian dia memilih metode pembayarannya, kemudian dia memilih metode pengirimannya, hingga barang itu atau produk tersebut diterima oleh pelanggan. Jadi sistemnya konsisten. Itu sama seperti itu. Itu menjadi sebuah template ketika ada proses ordering dari pelanggan. Kemudian mendukung fleksibilitas pelanggan. Tentunya iya ya, karena berbasis internet jadi pelanggan bisa mengakses di mana saja dan kapan saja. Kemudian data terpusat. Jadi ketika pembelian oleh pelanggan itu dilakukan berdasarkan dengan sistem komputasi gitu ya, terhubung dengan internet, maka dengan mudah retailer akan mendapatkan data pelanggan. Nah, data pelanggan ini yang nantinya akan ia susun, akan menjadi riset pemasaran bagi retailer gitu, untuk menyesuaikan selera pelanggan, seperti itu. Kemudian yang terakhir jelas jangkauan pemasarannya lebih luas, karena dia bisa mencangkup berbagai area geografis. Nah, ini adalah peluang saluran bisnis retail. Setidaknya ada 5. Yang pertama adalah pertumbuhan e-commerce. Jadi hari ini sudah banyak sekali retailer-retailer yang tadinya dia berjualan secara offline gitu ya, secara toko langsung, dia mulai bergeser, beradaptasi dengan adanya teknologi. Dia mulai memiliki platform pada e-marketplace. Kemudian yang kedua menawarkan pengalaman. Jadi memberikan pengalaman yang makin bervariasi gitu, antara berbelanja secara daring ataupun berbelanja secara langsung. Kemudian yang ketiga merekap data pelanggan. Tadi sudah saya singgung ya. Jadi ketika pelanggan itu berbelanja melalui e-marketplace gitu ya, itu data pelanggan akan terekap. Dan di situ akan menjadi suatu keuntungan bagi retailer untuk memetakan selera konsumen atau selera pelanggan. Kemudian ada personalisasi layanan. Jadi layanan yang diberikan kepada pelanggan itu bisa disesuaikan sesuai dengan request atau permintaan dari pelanggan. Misalkan pelanggan menginginkan produk yang tercetak namanya, itu namanya personalisasi. Jadi disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Kemudian yang terakhir keterjangkauan wilayah. Tentunya bisa menjangkau geografis yang luas itu merupakan suatu peluang yang menarik gitu ya. Karena artinya area pemasarannya juga semakin luas. Nah, ada peluang dan tentunya ada juga tantangan. Yang pertama adalah manajemen penyimpanan. Jadi, proses penyimpanan barangnya itu harus terintegrasi antara penjualan melalui website, penjualan melalui e-marketplace itu harus terintegrasi. Jadi, tidak ada stok yang istilahnya di e-marketplace itu berbeda dengan di website. Jadi harusnya stockingnya sama, sisa barangnya harusnya sama. Kemudian adaptasi teknologi. Bagi beberapa penjual ya dengan generasi baby boomers seperti itu, beradaptasi dengan teknologi ini menjadi suatu tantangan karena memang generasi baby boomers ini cukup merasa kesulitan gitu ketika dia harus memainkan suatu teknologi. Kemudian yang ketiga, keamanan data pelanggan. Jadi tadi ada rekap data pelanggan, tentunya itu menjadi suatu tantangan. Bagaimana cara mengamankan data pelanggan? Karena data pelanggan itu termasuk privasi yang harus dijaga oleh retailer. Kemudian keterbatasan secara geografis, jadi ketika retailer itu dia tidak mau beradaptasi dengan teknologi, maka dia tidak akan bisa menjangkau geografis secara luas. Kemudian yang terakhir adalah konsistensi layanan. Nah, untuk konsistensi layanan ini ketika dia berjualan secara langsung gitu ya, tidak melalui marketplace, dia harus menjaga konsistensi layanannya. Seperti itu, karena konsistensi layanan ini mencitrakan kualitas dari retailer tersebut. Oke, selanjutnya ini adalah petunjuk pengerjaan dan soal latihan yang harus kalian kerjakan. Deadline-nya adalah Minggu 22 September jam 23.59 WIB. Silahkan untuk kalian kerjakan ya secara individu. Jangan lupa untuk memberi nama, NIM, dan kelas. Kemudian dikumpulkan dalam format PDF, lalu diunggah ke Google Drive yang akan dibuat oleh PJ kelas. Kemudian dilarang melakukan plagiasi dalam bentuk apapun. Jadi kalian dilarang untuk mencontek teman ya. Kemudian dilarang untuk mengutip dari website ataupun dari blog seperti itu. Kemudian dilarang menggunakan ChatGPT atau bantuan AI lainnya. Maka dari itu penting untuk kalian mungkin ya mencatat hal-hal yang perlu kalian pahami secara lebih lanjut pada perkuliahan asinkronus kita kali ini. Nah, kalian juga bisa mendukungnya
ya dengan menyitasi buku ataupun artikel ilmiah untuk mendukung referensi jawaban kalian. Dan jangan lupa untuk menyertakan sumber referensi. Jadi, saya merekomendasikan untuk teman-teman menyempurnakan jawaban dari buku ataupun artikel ilmiah. Jadi, tidak boleh mengutip dari blogspot, dari website yang itu tidak tervalidasi. Oke, ada 6 soal latihan, silahkan untuk dikerjakan. Mungkin itu dulu kuliah asinkronus kita pada kesempatan kali ini terkait dengan saluran bisnis retail. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.